ini 1 hektar. Ya. 1 hektar dibagi 4 plot. Nah, setiap plot itu dibuat sekat bakar. Nah, ini untuk miniaturnya nih, ini sekat bakarnya. Jadi kalau ini kebakaran, Nggak ke sini. jangan sampai ke sini. Oke. Ada sekat bakarnya. Sekarang ini kita yang tadi diobrolin ya Pak ya, Ya. sekat bakar yang buatan. Buatan ya. Sekaligus apa namanya? Penanaman ya. Penanaman, betul. Penanaman. Nah, boleh dijelasin lagi Pak, ini teh kan seperti apa dan bagaimana Pak? Ya, baik. Jadi rekan-rekan, ini yang namanya kita sebut sekat bakar seperti ini. Jadi di antara blok satu dan blok lain itu ada sekat. Oke. Nah, ya kan ya. Sekat. Jadi ketika ada kebakaran, misalnya di sini nih, ini sengaja tidak dilakukan penanaman. Kan dilolang semua nih. Ketika ini kebakaran, jangan sampai si api itu merambat ke sini, ke area ini. Makanya ada sekat bakar ini. Nah, seperti itu. Ini yang melakukan penanaman dari mana Pak? Ini kebetulan penanaman ada dari pihak ketiga, mau ada program rehabilitasi lahan, pemulihan ekosistem. Ini dari Q Inggris. Untuk penanaman seluas 1 hektar. Tapi makanya takut ada kebakaran, antisipasinya 1 hektar itu di sekat-sekat. Sekat-sekat. Nah, Kapling 1, kapling 2 ada sekat bakar, kapling 1 ada sekat bakar. Itu untuk antisipasi kalau ada kebakaran di sekat Tidak satu, makan meluas. tidak meluas seperti Oke. itu. Cepat tertangani. Ini Pak, ada satu pertanyaan lagi nih Mak, pribadi nih Pak. Saya nih misalkan di rumah nih, ada kebun nih, Ya. ada kebun lumayan lah luasnya misalkan gitu. Nah, karena saya kan tertarik nih dengan sekat bakar ini. Saya kan mau bikin sekat bakar nih di rumah Pak. Ya. Tapi misalkan karena bikinnya cuma segini Pak, kayak selokan gitu. Apakah itu bisa disebut sekat bakar juga Pak? Aduh, kalau selebar selokan mah belum bisa, Pak. Belum bisa ya? Karena itu tidak bisa mengantisipasi loncatnya api. Oke. Jadi minimalnya sekat bakar itu 2 meter. 2 meter. 2 Luasnya meter, 2 meter. dari aset yang mau diamankan. Nah, misalnya Bapak tadi punya lahan dekat rumah. Ya. Nah, dari rumah ke lahan Bapak itu harus bikin sekat bakar 2 meter. Syukur-syukur 3 meter. Oke. Jadi ketika misalnya ada pembantu Bapak atau tetangga Bapak atau pesuruh Bapak mau bakar sampah Ya. ke lahan Bapak, itu tidak akan loncat Tidak akan ke rumah, ke gitu rumah apinya. karena tidak ada ilalang-ilalang yang nempel ke rumah Bapak. Harus itu, termasuk juga misalnya punya kandang ayam misalnya. Kandang ayam, ya, ya. Kandang ayam itu dibuat sekat bersih aja tuh, dari kandang ayam Ya. ke misalnya ke lahan Ke lahan yang lahan yang kebun gitu ya. kebun gitu Ya. yang mudah terbakar, bikin aja sekat sehingga tidak bisa loncat ke kandang. Jadi seperti itu. belum bisa ya. Minimal 2 ya. Ya, minimal 2 meter, Oh, Pak. oke. Jadi aplikasi sekat bakar itu di hutan bisa dilaksanakan di tanah pribadi juga. Tanah pribadi Untuk- juga bisa. Intinya kan sekat bakar itu untuk melokalisasi jangan sampai aset kita terbakar. Intinya itu. Intinya itu. Fungsi intinya Fungsi itu. itu. Jadi warga tangguh bisa di rumah ya Iya. bikin sekat bakar sendiri tapi minimal 2 meter 2 lah. meter Ada dari aset jaraknya. yang mau diamankan Oke. itu. Itu Seperti- membuatnya sederhana aja biasa. Iya, biasa aja, bisa pakai cangkul. Iya. Yang penting bersih dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Apakah itu ilalang kering, apakah itu misalnya rumput-rumput kering yang mudah merembet seperti itu. Lumayan Pak. Tadi Lumayan. kita udah berjalan menyusuri sekat bakar. Ini berapa panjang dari Pak? Berarti Ya kurang lebih udah 5 kilo kita. 5 kilo. 5 kilo. lumayan Pak. Lumayan, keringetan ya. Kelihatan. Oke, sekarang sudah bersama Pak Mulyadi Pak. Izin Pak Mulyadi, tadi saya udah keliling sama Pak Dedi. Kita membahas mengenai apa itu sekat bakar, fungsinya seperti apa, panjang dan kriteria, termasuk masyarakat ternyata bisa bikin sekat bakar di rumah gitu, termasuk di kebun saya gitu misalkan seperti itu. Nah, tadi juga ada bahasan ya Pak ya mengenai sekat bakar alami ya. Hijau. Sekat bakar hijau yaitu dengan menanam tanaman-tanaman pepohonan. Ya, nah saya penasaran nih Pak, jenis pepohonan atau tanaman seperti apa yang bisa dijadikan sekat bakar hijau? Apakah bisa dijadikan durian gitu Pak? Bisa nggak kira-kira Pak? Oke, pertama bahwa tujuan sekat bakar hijau kan tujuan untuk meminimalisir ya kemungkinan terjadi kebakaran yang tidak terlalu meluas. Adapun jenis komoditas atau tanaman yang untuk sekat bakar hijau itu diupayakan tanaman hasil cermai. Di antaranya ada beberapa jenis, ada jenis petag, ada jenis huru, ada jenis solatri, ada jenis pasang, ada jenis Puspa. puspa. Masih ada beberapa jenis yang memang diupayakan bahwa untuk sekat bakar hijau itu tanaman yang tahan terhadap panas terutama itu ya.
dan di lain sisi mereka punya daun yang cukup bagus, cukup rindang sehingga api itu bisa tertahan. Kalau di sini berarti yang banyaknya pepohonan apa Pak? Dari Kalau di sini ada puspa, ada petag, ada solatri, ada bisoro. Masih ini cukup komplit ya jenis hasil semua yang ada di sini. Makanya ini sengaja mungkin sama teman-teman diupayakan untuk diintroduksi dari atas diturunkan, yang tujuannya tadi untuk sekat bakar hijau itu sendiri, karena dibutuhkan jenis-jenis tanaman yang memang tahan terhadap panas dan punya daun, punya riap yang cukup bagus, sehingga pada saat terjadi kebakaran dan itu cukup bisa menahan untuk memperlambat apinya. Betul. Gitu ya Pak ya. Berarti kalau misalkan tidak sembarang pepohonan atau tanaman yang bisa dipakai ya Pak ya. Nggak bisa. Misalkan saya punya durian atau mangga gitu Pak, biar sekalian sekat bakarnya juga, buahnya juga saya petik gitu. Ini kan bukan kebun. Oh iya, bukan kebun saya masih bisa ya. Ini kan kawasan konservasi. Ya betul. Maksud saya tadinya bisa gitu. Baik untuk sekat bakar maupun untuk restorasi dan lain, dan sempat tetap diupayakan itu adalah jenis khas Ciremai. Oke. Nah gini Pak, Gunung Ciremai itu tentunya setiap harinya banyak pengunjung Pak. Nah saya ingin tanya sih, sebenarnya kebiasaan pengunjung apa sih yang tanpa mereka sadari itu bisa meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan Pak, yang Bapak temukan gitu di lapangan biasanya Pak? Seperti apa? Itulah memang salah satu ya bahwa resiko pada saat musim kemarau ya, ketika mereka berkunjung kan kemanapun ya, bukan hanya di Lambosir ini ya. Dan memang kalau ke belakang ini karakter masyarakat belum ketika ngerokok, ketika dia kadang tidak menyadari ketika dibuang. Makanya salah satunya adalah untuk apa? Kita buat papan himbauan ketika mereka merokok boleh sambil jalan, tapi diupayakan ketika dibuang untungnya sudah dimatikan. Atau lebih baik dibawa ya. Dan alhamdulillah untuk sekarang ini hampir di semua lokasi, semua masyarakat yang berkunjung barangkali dimanapun mereka sudah menyadari betapa pentingnya hutan. Intinya mereka sudah mulai menyadari hal itu, bahwa hutan itu sangat penting untuk kehidupan kita bersama. Nah, intinya karakternya sudah mulai berubah, sudah mulai menyadari bahwa hutan itu adalah sesuatu yang memang sangat vital bagi kehidupan. Baik. Berarti balik lagi ke kesadaran dari diri sendiri juga ya, dari masing-masing pengunjung itu sendiri. Nah, ini ada mungkin pertanyaan yang terlewat Pak Dedi ya, tentang ada nggak sih di akhir kejadian terakhir Pak yang ada kebakaran nggak di Ciremai, dan akhirnya sekat bakar ini fungsinya nyata gitu Pak, membantu malam ini. Tahun berapa tadi? Ya kalau di Lambosir itu terakhir kebakaran itu 2023 di Blok Pemuludan. Di Tadi depan yang pertigaan ke atas, yang ke atas ya? yang sekat bakar ke atas itu kejadiannya habis Jumatan jam 3 sore asar jam 3 sore. Ada informasi dari rekan-rekan, terus turun, alhamdulillah dengan ada sekat bakar itu jam 9 sudah padam. Jam 9 padam. Karena tidak meluas karena sekat bakar itu tidak meluas, dan move up itu jam 11 malam udah clear. Semua petugas itu kebetulan personil pun hanya dari TNGC dan mitra kita pengelola anggota kelompok Lambosir seperti itu. Jadi kalau misalkan adanya sekat bakar ini fungsinya si kebakaran itu kalau misalkan terjadi di blok ini fokusnya pemadaman di situ saja, tidak melebar lagi. Nah, terakhir mungkin Pak, ada nggak pesan dari Pak Dedi atau Pak Mulyadi gitu kan ke warga Tangguh yang lagi nonton nih, terutama yang ingin mendaki ke gunung gitu, apa yang pesan-pesan yang akan disampaikan terutama dalam penurunan risiko bencana karhutla nih Pak, apa kira-kira Pak? Yuk kita tanam pohon, ayo kita rawat pohon, ayo kita rawat alam ini, hutan ini, agar fungsi kelestariannya tetap terpelihara secara baik. Nah, itu warga Tangguh dari Pak Dedi. Jadi saya mungkin untuk para pengunjung wisata, begitu pendakian maupun wisata lainnya yang ke kawasan, terutama kawasan Taman Gunung Ciremai, apalagi di musim kemarau ini, jangan membuat api unggun sembarangan. Kalaupun terpaksa, buat sekat bakar dulu sekeliling api unggun itu. Minimal 3 meter dari api, pembuatan api. Jangan terlalu besar, secukupnya aja.
Kalau terpaksa, kalau tidak perlu jangan. Jangan. Lebih baik jangan. Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dedi, Pak Mulyadi atas waktunya. Saya sangat terbantu sekali, informasinya banyak. Karena pada awalnya saya memang tidak tahu sekat bakar itu seperti apa. Akhirnya saya datang ke sini melihat langsung ternyata dan mendengar cerita dari Pak Dedi dan Pak Mulyadi bahwa sekat bakar itu fungsinya sangat terasa ya. Sangat Apalagi kalau kejadian kebakaran itu terjadi benar-benar terasa gitu. Nah, seperti itu wargi tangguh, kita sudah mengetahui dari para informan ini, Pak Dedi dan Pak Mulyadi sebagai mitra pengelola Blok Lambosir, Ya, DMGC ya. Pak Mul dari Cilenggrang. Pak Mul dari Cilenggrang. Cilenggrang, Pak Jambon. Pak Jambon. Ya, seperti itu wargi tangguh, informasi mengenai sekat bakar, fungsinya seperti apa dan kriteria, dan ternyata kita bisa buat sekat bakar itu di rumah kita untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan ya. Oke, terima kasih, sampai kita ketemu lagi nanti. Kita lanjut ke bawah, Pak. Siap. Oke. Alhamdulillah, setelah cukup puas menyusuri dan melihat langsung sekat bakar, kami pun melanjutkan perjalanan menuju kegiatan berikutnya. Waktu tak berasa, terlalu menghayati obrolan karena seseru itu. Hehehe. Oh iya, kebetulan beberapa tim BPBD Jabar juga melanjutkan perjalanan menuju puncak Ciremai melalui jalur Majalengka. Dan sembari mendaki, sepanjang perjalanan mereka juga akan mengedukasi pendaki yang berada di sana, tak lupa sambil membersihkan dan memonitoring jalur sekat bakar juga. Kita lagi monitoring sekat bakar. Sekat bakar yang berada di wilayah Taman Nasional Gunung Ciremai, tepatnya di Bukit Lambosir. Dulu kita pernah kesini dan sekarang kesini lagi. Dan alhamdulillah masih terawat. Meskipun tegakannya sudah mulai nyambung. Kalau sekat bakar diusahakan tegakan kanan kiri itu jangan nyambung, karena ditakutkan ketika terjadi kebakaran itu masih bisa merambatkan api begitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan perjalanan kami hingga akhir. Semoga apa yang kami bagikan hari ini bisa memberikan sedikit wawasan dan manfaat. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Jangan lupa saksikan episode podcast selanjutnya ya. Bersama bintang tamu yang luar biasa dan banyak ilmu yang nanti kita dapatkan. Mau temenin saya nggak? Kapan nih? Natural ya, karena pakai itu ya. 1, 2, 3. Kedengeran kamera? Timudes ada. Tangguh. Tangguh. Kita bakalan ngobrolin tentang apa? Mau tahu lebih lanjut? Hai wargi Tangguh, jumpa lagi bersama saya Vita. Di mana lagi kalau bukan di Bincana, bincang-bincang seputar bencana. Hari ini Vita ada di kaki Gunung Ciremai, atap tertinggi Jawa Barat. Kita nggak sendirian. Kayaknya Vita perlu teman nih. Siapa ya kira-kira? Mana ya? Itu yang orange-orange siapa ya? Kang, sini. Host baru. Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum? Aku ke kanan, Akang ke kiri. Gas. Langsung ya. Hah? Let's go.